Perkenalkan saya Sriani dari SMP Negeri 1 Lawang, Malang, Jawa Timur. Jadi kesempatan yang baik untuk kembali merenungi kembali tujuan kenapa ada Kombel, kemudian bagaimana sebetulnya harus kolaborasi di daerah gitu ya, bagaimana sebetulnya saling melengkapi gitu. Jadi ini kami dari saya dan Mas Kading gitu ya akan menyampaikan beberapa informasi penguatan bagaimana Kombel yang memang selama ini dinaungi oleh BLPT terutama itu sebetulnya tujuannya saya pikir jadi sama gitu ya. Bagaimana tadi malam Mbak Nisa sudah menyampaikan bahwa ini untuk peningkatan pembelajaran di sekolah, bagaimana guru-guru didorong untuk saling berbagi, berkolaborasi gitu ya. Jadi sekali lagi semoga setelah sesi saya dan Mas Kade nanti bisa memperkuat, kemudian bisa mempererat sinergi kolaborasi yang ada di Jawa Timur khususnya. Nah ini, jadi Bapak Ibu ini ada skema, sebetulnya ini udah cukup lama gitu ya skemanya, bahwa inisiatif Merdeka Belajar yang saat ini hadir, ekosistem digital dan seterusnya, itu sebetulnya untuk memudahkan sekolah untuk menerapkan siklus peningkatan kualitas layanan yang terus berkelanjutan. Dalam hal ini memang, secara singkat, ini ada konsep sekolah yang kita cita-citakan, mungkin Bapak Ibu sudah mendengar. Ada 4 elemen utama, Bapak Ibu boleh disebutkan kalau yang sudah pernah mendengar apa saja? Jadi saat ini boleh mungkin raise hand. Jadi saat ini Bapak Ibu, ini sebetulnya pendekatannya adalah bagaimana upaya sekolah sebagai satuan pendidikan, sebagai sebuah komunitas gitu ya, berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan yang terus berkelanjutan gitu ya. Ada pembelajaran yang besar pada murid yang pertama, kedua pendidik yang gemar reflektif, gemar belajar, dan juga gemar berbagi dan berkolaborasi. Ini poinnya untuk komunitas belajar. Kemudian iklim yang aman, inklusif gitu ya. Dan terakhir tentu jika ada Bapak Ibu kepala sekolah di sini, profil pelajar Pancasila. Gitu ya. Ini sedikit aja konsepnya. Kemudian berikutnya, nah ini saya sedikit jabarkan beberapa komunitas belajar yang di bawah naungan BLPT. Sekali lagi, ini lebih kepada upaya kami untuk mungkin juga menginformasikan kepada Bapak Ibu di UPT, di BPDP gitu ya, bahwa saat ini kami di BLPT menaungi setidaknya ada 4 komunitas besar yang memang secara aktivitasnya itu berkaitan langsung dengan platform teknologi dan juga bagaimana peningkatan implementasi kurikulum merdeka. Yang pertama adalah Belajar.id. Yang hadir di sini kapten, boleh kapten, maaf, kaptennya belum hadir ya, kapten. Oke. Bapak Ibu yang hadir di sini adalah bagian besar dari 468. Ini memang data terakhir, saat ini kami sedang melakukan pemutahiran data. Jadi saat ini ada 34 kapten di provinsi, kemudian 468 kokapten. Jadi Bapak Ibu sudah cukup paham ya bahwa ini adalah komunitas yang dikelola oleh BLPT Pusdatin, dipimpin oleh 34 kapten yang mewakili 34 provinsi dengan tugas utamanya adalah aktivasi dan adopsi akun pembelajaran gitu ya. Dan saat ini mungkin ada tambahan bagaimana peningkatan pemanfaatan Chrome dan sebagainya. Nah kalau di luar ini boleh nggak sih sharing tentang adopsi akun belajar? Itu tuh nggak apa-apa gitu. Jadi ini memang tugas utama yang dari awal secara komitmen memang diberikan kepada para kapten dan kokapten. Ini sedikit recap dari tugas dari kapten dan kokapten, mulai dari teladan pemberdayaan pengimbasan JMT, karena aktivitas kapten kokapten awalnya berasal dari JMT gitu ya, Guru Master Trainer. Kemudian tentu menjadi penggerak dan pendorong di daerah, menjadi duta Belajar ID dan seterusnya. Ini saya pikir Bapak Ibu semua yang menjadi kokapten dan kapten yang mungkin nanti akan hadir sudah cukup memahami gitu ya tugas-tugasnya seperti ini. Jadi memang saat ini kemarin ada tambahan aktivitas yang mungkin cukup menyita perhatian. Apa itu? Pengelolaan kinerja. Ya, jadi itu kami dari kementerian sekali lagi mengapresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras dari kapten kokapten yang membantu BBGP, kemudian BBPMP gitu ya, untuk meningkatkan akses terhadap pengelolaan kinerja, karena memang sampai saat ini masih terdata sekian ribu guru yang belum login PMM sehingga tidak bisa melaksanakan pengelolaan kinerja di PMM. Dan ini secara langsung memang dari BBGP menggali
kapten dengan rasionalnya adalah bahwa mereka punya akses terhadap bagaimana aktivasi akun dan sebagainya. Yang lain boleh nggak? Boleh gitu ya. Kalau misalnya ada praktik baik yang ingin disebarkan berkaitan dengan pengelolaan kinerja, boleh, nggak apa-apa gitu. Duta pun demikian. Kemudian berikutnya 245 duta teknologi saat ini kami juga kelola, jadi agak lumayan sudah banyak gitu ya. Dan tahun ini karena Pembatik akan kami mulai, besok kami akan meluncing kembali Pembatik dan Ki Hajar STEM, sehingga akan lagi bertambah keluarga tahun ini gitu ya. Jadi saat ini ada 245 duta teknologi yang berasal dari 38 provinsi dan sekolah Indonesia luar negeri. Jadi tahun lalu kami menambah jumlah duta berasal dari SILN, dan tahun lalu yang terpilih adalah dari Jeddah, dan keikutsertaannya memang dari beberapa negara gitu ya, dari Malaysia, kemudian tahun lalu dari Jeddah, dari Saudi Arabia, dari Filipina, dari Jepang juga ikut, tapi yang terpilih dari Jeddah gitu ya. Dengan beberapa informasi bahwa dari per 1 Januari hingga hari ini sudah terrecap ada sekitar 2,3 juta guru lain yang terimbaskan oleh aktivitasnya rekan-rekan duta teknologi. Ini yang dilaporkan gitu ya, karena kami menggunakan sebuah dashboard untuk pengimbasan gitu ya, dan ini yang sudah dilakukan gitu ya, sekian banyak aktivitas mulai dari yang hybrid, luring, daring dan seterusnya. Nah, duta teknologi ini terpilih dari program Pembatik Bapak Ibu. Jadi ini, nah bedanya dengan tadi tuh kapten, kan sebetulnya kami pun inginnya semuanya tuh saling melengkapi di daerah gitu ya, tidak merasa mohon maaf overlap, kemudian kayak oh itu bagian saya gitu ya. Walaupun mungkin dinamikanya terjadi, saya nggak tahu, mungkin Jawa Timur terjadi juga, saya nggak tahu. Jadi tapi memang kalau untuk duta teknologi ini memang lebih kepada untuk pemanfaatan platform secara luas, karena memang secara treatment itu ini duta-duta ini diberikan refreshment rutin ketika ada fitur atau platform baru yang diluncurkan oleh kementerian. Jadi seiring dengan misalnya pengibasan ke UPT dan seterusnya, rekan-rekan duta juga akan mendapatkan refreshment yang sama demi mengurangi miskonsepsi yang terjadi di lapangan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini tuh bukan buat gaya-gayaan gitu ya pada pakai selempang, tapi sekali lagi tugasnya juga cukup berat bagi kita semua sebetulnya, karena saat ini miskonsepsi itu jadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Karena di sosmed itu tuh sebaran komen, sebaran membuat blog bagaimana cara tips membuat aksi nyata cepat dikurasi, lolos kurasi misalnya, itu banyak sekali. Dan kami merasa kami membutuhkan counter atau pembanding gitu ya, informasi yang juga disampaikan oleh rekan-rekan guru yang tentu tervalidasi. Itulah mengapa setiap sebulan 12 kali ini karena ada pertemuan dengan rekan-rekan yang tergabung di komunitas-komunitas ini untuk mendapatkan pembekalan. Misalnya besok yang saat ini sedang berjalan itu ada 321 dan penggerak kepala sekolah ada 167. Meningkatkan aktivitas komunitas belajar dalam sekolah. Jadi pendekatan itu penggerak komunitasnya gitu ya. Dan sekali lagi dengan treatment yang sama, kami pun memberikan informasi-informasi berkaitan dengan platform prioritas, terutama yang berkaitan dengan komunitas belajar, sehingga harapannya Bapak Ibu di wilayah masing-masing itu dapat juga mengibaskan, dapat juga menggerakkan gitu ya. Ini untuk komunitas belajar. Secara tugas itu relatif mirip gitu ya dengan duta teknologi, tapi memang ini pendekatan dari sudut pandangnya komunitas belajar. Jadi melakukan pengibasan terhadap materi-materi yang sudah didapat oleh Bapak Ibu selama pembekalan. Ada update baru platform, kemudian bagaimana membangun kombel dalam sekolah, bagaimana meningkatkan kapasitas gitu ya dengan berbagai materi yang diberikan, kemudian mengimbaskan kembali materi tersebut di komunitas sekolah masing-masing, dan juga ini poinnya, pengibasan dengan berkoordinasi. Ini kata kuncinya, koordinasi. Dan itu mungkin yang akan menjadi salah satu komitmen Bapak Ibu nanti di akhir sesi mungkin ya, bahwa memang bagaimana nih komunitas belajar yang saat ini ada gitu ya, bagaimana bisa berkolaborasi sehingga sebetulnya tujuan kita tuh tetap sama gitu. Kemudian ini mungkin yang agak baru
bagi Bapak Ibu, apakah dulu pernah mendengar? Udah pernah mendengar nggak? Siar. Sudah ya? Sudah belum? Oke, sudah. Oke, jadi sobat siar ini adalah sobat inspiratif Arkas. Ini menyasarnya ke operator sekolah. Jadi ini bagaimana? Ini sebuah terobosan. Jadi kalau tadi saya sedikit mundur ya. Kalau tadi untuk bergema itu kolaborasi kami di BLPT dengan KSPSTK. Jadi secara materi, supervisi dan seterusnya dilaksanakan oleh KSPSTK, tapi memang secara pengelolaan itu kolaborasi kami dengan tim teknologi gitu ya untuk tapi kalau untuk siar ini kami kolaborasi dengan Poldasmen dan ini sasarannya adalah para operator sekolah yang memang sehari-hari bersentuhan langsung dengan Arkas 4 terutama. Kemudian bagaimana si operator ini kan selama ini tuh sejujurnya ini menjadi sebuah refleksi bagi kami juga bahwa selama ini tuh pengawas ternyata kurang mendapatkan spotlight lah ya gitu ya. Jadi mereka akan lebih sibuk mengerjakan yang sifatnya administratif dan sebagainya. Padahal potensi mereka sangat luar biasa ketika mereka juga ternyata punya sosmed, mereka punya konten yang juga dibagikan di YouTube-nya misalnya, mereka punya konten yang dibagikan di Instagram-nya gitu. Jadi akhirnya kami mencoba menangkap fenomena itu dan membentuk komunitas bernama Siar. Nah, saat ini kemarin baru saja ditutup Siar gelombang 2. Jadi Siar di pertama itu kemarin di tahun 2023 itu ada 39 Siar yang terpilih. Memang belum representasi dari 38 provinsi. Dan untuk tahun 2024 ini saat ini sedang dalam proses seleksi dengan target ada 76 Siar. Artinya ada 2 siar representasi dari 38 provinsi. Semoga ini tercapai ya. Saat ini masih sedang dalam proses seleksi. Ini secara aktivitas. Jadi kemarin memang secara sebaran ini belum menyentuh ke semua provinsi. Di Jatim tuh ada 5. Kemarin kami baru saja mengadakan BIMTEK Siar Arkas 4 di Bangkalan, dibantu oleh Pak Ilham kemarin. Pak Ilham. Oh iya, Pak Ilham. Jadi kemarin kami melaksanakan BIMTEK di Bangkalan karena Bangkalan terdata sebagai kota kabupaten yang tingkat lobbyingnya cukup perlu ditingkatkan gitu. Jadi akhirnya kami menuju ke Bangkalan. Halus tapi menohok. Halus tapi menohok. Saya mau ngomong rendah kayak ada Pak Ilham. Jadi kemarin berdasarkan data dashboard kami melihat ada beberapa satuan pendidikan yang belum menggunakan Arkas 4. Salah satunya adalah Bangkalan. Saya jadi gak enak mau Pak Ilham. Jadi kami akhirnya langsung visit ke Bangkalan bertemu dengan rekan-rekan operator dan kemudian BIMTEK tentang bagaimana cara dan siar Arkas 4 dibantu dengan siar yang ada di Jawa Timur. Kalau Pak Ilham kemarin ya tim Orel lah gitu. Kemudian ini memang ada siar akan menjadi, saya pikir ini juga menjadi terobosan kami ya, akan menjadi salah satu kombel yang akan mewarnai jagat perkombelan gitu ya, termasuk Jawa Timur karena dia tahun ini akan ada 2 orang siar yang bertambah dari Jawa Timur. Jadi siar ini secara tugas memang cukup spesifik gitu dan mereka pertama menjadi perpanjangan tangan untuk diseminasi. Kemudian mereka membantu juga UPT karena beberapa UPT sudah mulai memberdayakan teman-teman siar untuk menjadi narasumber dan sebagainya. Dan mereka juga menjadi salah satu yang akan membantu ketika ada troubleshoot di lapangan, gitu ya, karena mereka sudah punya pengalaman ketika menggunakan gitu ya. Nah, oke Bapak Ibu, ada slide terakhir yang ingin saya sampaikan, waktunya masih banyak. Ada pertanyaan dulu mungkin? Terima kasih Pak Wahyu. Mohon izin Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Ya baik, izin mungkin melanjutkan ya Bapak Ibu, tadi sudah bahas full terkait semalam kebijakan komunitas belajar, terus tadi pagi juga bagaimana komunitas belajar di BLPT ini bisa membersamai Bapak Ibu khususnya dalam menyampaikan terkait kurikulum merdeka maupun substansi komunitas belajar.
Nah, saya izin sharing sedikit Bapak Ibu. Sebelum saya mulai, saya izin kenalan kembali. Nama saya Muhammad Nurkodi Sulaiman. Saya di tim platform Merdeka Mengajar, khususnya di tim fitur komunitas Bapak Ibu. Kebetulan memang saya berkoordinasi dengan KSPS dan BLPT dalam pengembangan fitur komunitas. Nah, mungkin yang namanya fitur komunitas di PMM, saya yakin 100% ya Bapak Ibu di sini sudah menggunakan fitur ini. Tapi memang mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa ditanyakan Bapak Ibu di sesi kali ini. Tapi sebelum kita mulai Bapak Ibu, kita izin main game dulu nih Bapak Ibu. Biasanya saya sering bawakan secara daring, kali ini saya coba bawakan secara luring Bapak Ibu. Iya. Tadi udah. Ini sebagai informasi aja Bapak Ibu. Jadi ini adalah fitur komunitas yang ada di PMM, di mana sebenarnya adalah komunitas ini sebagai wadah Bapak Ibu, wadah untuk berbagi, sharing dan belajar untuk rekan-rekan pendidik di seluruh Indonesia. Fitur ini pada umumnya dimanfaatkan oleh komunitas belajar khususnya antar sekolah untuk berbagi secara daring. Ini yang kita garis bawahi Bapak Ibu. Jadi fitur ini kita peruntukkan untuk komunitas belajar antar sekolah untuk berbagi secara daring. Tapi kalau dalam sekolah juga ingin berbagi, itu tidak apa-apa, silakan Bapak Ibu. Tapi kalau kata Mbak Anissa tadi malam, sebenarnya kan kalau dalam sekolah pertemuannya secara luring ya Bapak Ibu, kumpul dalam sekolah luring. Jadi kalau ada waktu mau berbagi secara daring juga tidak apa-apa Bapak Ibu. Nah, kita nanti coba explore sedikit apa yang ada di dalam fitur ini. Jadi ada dua manfaat sebenarnya fitur komunitas ini kita peruntukkan bagi guru maupun penggerak komunitas. Yang pertama tentunya kalau bagi guru itu, guru bisa melihat daftar komunitas sesuai dengan kebutuhannya. Saya guru ada di Aceh, mau cari komunitas yang ada di Papua bisa Bapak Ibu. Saya guru dari SD tapi pengen tahu juga materi tentang di SMP juga bisa Bapak Ibu. Yang tentunya ketika Bapak Ibu guru sudah mencari komunitasnya, itu bisa bergabung dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas tersebut. Sementara penggerak tentu kita tahu bersama bahwa penggerak bisa memanfaatkan fitur ini untuk memperkenalkan komunitasnya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin komunitasnya bergerak mungkin dalam senyap, di daerah, rajin dan sebagainya. Nah, di fitur komunitas ini kita memberikan kesempatan Bapak Ibu memperkenalkan komunitasnya secara luas agar seluruh pengguna PMM, guru dan kepala sekolah bisa mengenal komunitas Bapak Ibu. Yang kedua tentunya fitur ini memberikan kesempatan untuk penggerak menjadwalkan kegiatan webinarnya agar bisa dijangkau, di-reach oleh seluruh guru-guru. Jadi kalau selama ini mungkin buat webinar yang hadir 10, 20, nah di fitur ini bisa dimaksimalkan sehingga lebih banyak lagi yang hadir di kegiatan webinar komunitas gitu. Nah kita coba explore Bapak Ibu yang mungkin sebagian Bapak Ibu sudah sangat mengenal fitur ini halaman di komunitas, tapi saya coba jelaskan satu-satu Bapak Ibu. Ini ada 5 halaman utama yang ada di fitur komunitas. Halaman depannya ketika kita Bapak Ibu klik menu komunitas pasti masuk di sini. Terus ada halaman pendaftaran komunitas, halaman profil komunitas, halaman daftar webinar komunitas, webinar yang dilaksanakan komunitas, dan halaman daftar atau list komunitas-komunitas yang terdaftar di PMM. Coba kita cek satu-satu Bapak Ibu. Yang pertama, halaman utama menu komunitas. Jadi ketika Bapak Ibu mengklik tombol menu komunitas yang ada di halaman depan PMM, Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman utama ini. Isinya apa Bapak Ibu? Yang pertama, Bapak Ibu akan menemukan 3 sub menu komunitas, yaitu ada untuk Anda, ada webinar, dan ada komunitas. Jadi ada tombol 3 di atas Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu di sini bisa mendaftarkan atau menambahkan komunitas Bapak Ibu hingga 3 komunitas. Kebetulan kalau Bapak Ibu punya komunitas guru penggerak, oke. Bapak Ibu juga punya komunitas bergema Jatim misalnya. Bapak Ibu punya komunitas KKG misalnya, itu bisa didaftarkan Bapak Ibu. Maksimal 3 penggerak. Yang ketiga, di sini juga ada panduan Bapak Ibu. Terkadang kita skip. Panduan belajar bersama ini bisa ditemukan di sini. Ada buka panduan. Termasuk Bapak Ibu, panduan yang tadi malam di-share sama Mbak Anissa juga sebenarnya bisa ditemukan di sini. Panduan komunitas belajar alam sekolah bisa ditemukan di sini. Buku saku juga bisa ditemukan di sini. Dan seri belajar bersama ini mungkin yang Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk kegiatan luring di komunitasnya masing-masing. Seri belajar bersama ini Bapak Ibu adalah seri terkait pengayaan khususnya topik-topik di kurikulum Merdeka di pelatihan mandiri. Jadi setiap topik-topik di kurikulum Merdeka itu ada seri belajarnya yang bisa dipelajari bersama-sama di komunitas Bapak Ibu secara luring khususnya. Ada di sini Bapak Ibu di panduan.
Terus di sini juga ada daftar komunitas yang Bapak Ibu telah ikuti, yang tadi maksimal 20 komunitas. Dan yang kelima, di sini juga ada list-list webinar dari komunitas yang Bapak Ibu ikuti. Jadi kalau kebetulan Bapak Ibu misalnya mengikuti komunitas KKG Papua. KKG Papua melakukan webinar, nanti akan langsung terlihat atau Bapak Ibu dapat notifikasinya webinar yang dilaksanakan KKG Papua tersebut. Nah, ini Bapak Ibu di halaman utama. Kita lanjut, ini adalah laman pendaftaran komunitas Bapak Ibu. Ini mungkin yang kita coba highlight bersama. Jadi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan komunitasnya di BMM silahkan masuk ke daftarkan komunitas. Ini catatan pentingnya Bapak Ibu. Sesuai dengan arahan, komunitas yang diarahkan daftar di BMM adalah komunitas belajar antar sekolah yang memang ingin berbagi secara daring dengan guru-guru lainnya. Yang kedua, adapun komunitas dalam sekolah tidak dianjurkan Bapak Ibu, tidak dianjurkan untuk mendaftar dalam BMM. Karena memang kan bingung, sudah daftar tidak melakukan apa-apa gitu. Jadi hanya terdata aja tapi tidak ada activity. Karena komunitas belajar dalam sekolah tadi bisa melakukan kegiatannya secara luring. Terus yang ketiga, tentunya bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan kegiatan komunitasnya di BMM, tolong Bapak Ibu harap menjadwalkan kegiatan webinarnya secara rutin. Bisa sekali 2 bulan juga nggak apa-apa Bapak Ibu, sekali sebulan juga tidak apa-apa. Apalagi kalau Bapak Ibu sering melakukan luring, itu juga memang kendala ya Bapak Ibu, atau tantangan juga. Mungkin Bapak Ibu bisa melakukan metode hybrid, jadi sambil luring sambil ada daringnya juga seperti itu. Jadi tolong Bapak Ibu dijadwalkan kegiatan webinarnya di fitur komunitas ini. Yang ketiga Bapak Ibu, ini kalau saya terlalu cepat boleh Bapak Ibu nanti dijeda aja atau diangkat tangan aja kalau ada pertanyaan. Laman profil komunitas Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mendaftarkan komunitasnya akan muncul halaman seperti ini. Ini contoh ya Bapak Ibu, guru Gaptek, gesit aktif pintar teknologi gitu. Laman ini menampilkan profil informasi komunitas yang telah terdaftar di BMM Bapak Ibu. Ada logo komunitasnya, ada deskripsi informasi terkait komunitasnya, ada jenjang yang disasar, misalnya komunitas saya khusus PAUD aja gitu. Atau seluruh jenjang juga bisa. Ada domisili komunitas, misalnya asalnya dari Jatim gitu. Terus ada pengikut. Nah ini bukan anggota komunitas tapi follower komunitas, sama kayak di sosmed Bapak Ibu. Jadi memang di sini hanya ada angka follower aja dan tidak bisa dicek. Terus yang ketiga, selain itu pada laman komunitas ini dapat menautkan URL sosial media, Facebook. Ini nanti beberapa yang akan kami sampaikan. Salah satunya kemarin kita tuh dapat target bersama gitu ya, target bersama terutama di komunitas belajar. Jadi kita ada target bersama dari kementerian yang itu harus kita implementasikan Bapak Ibu di tahun 2024 ini. Oke, selamat datang para penggerak komunitas belajar hebat berenang. Lo lali meneh Bapak. Mari diceritani sedih lo lali. Bukan terusan apa baru ini. Bermuda. Semuanya. Nah ini ngomong hebat nih, bayarnya macam-macam ya kan. Oke ya, bersama menuju komunitas, ini tagline dari komunitas belajar. Apapun itu komunitasnya, baik komunitas dalam sekolah, komunitas yang kedua tadi apa? Antar sekolah. Yang terakhir? Atau komunitas hibrid, kemarin udah dibahas 11 yuk. Hibrid itu yo sekolah, yo luring. Kalau luring yo daring, gitu ya. Nah ini kalau kita cross check di dashboard itu ragamnya banyak banget. Dan Jawa Timur itu lagi-lagi jadi juara lagi. Juara apa? Juara webinar. Serius. Ya, kompilnya juga banyak karena memang PTK kita juga paling banyak ya. Paling banyak Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Termasuk juga dinamika adoption rate, dinamika dari raport, ya kan? Kita paling sering sorotan. Masa ono sekolah penggerak rapotnya mari kuning jadi abang. Nah itu dinamikanya menarik. Dinamika ini ternyata malah medun ya kan. Sing salah sopo kan gitu ya. Itu ada beberapa dinamika muncul. Ada juga yang hijau terus ada bingung. Ini PBD saya ngapain ya Pak ya, bingung. Kayak Pak Jon ya. Pak Jon ini sekolah hijau kaget, bingung. Ini aku nggak sing di gitu. Nah ini dinamika yang muncul ya. Dan nanti ini yang kita bangun termasuk di komunitas belajar ini
ada isu-isu juga. Saya itu agak ironis ya, kenapa bullying dan sebagainya ketoknya sudah banyak kita lakukan langkah preventif tapi masih sering muncul ya. Terakhir itu malah terjadi di Batu. Ya kemarin ya, ada yang dari Batu? Ada Bu ya, tetangganya Bu? Oh bukan. Saya sering beli soto di gangnya itu Bu. Nah, masuk kan rumahnya. Lah dinamikanya masih banyak banget. Padahal berbagai upaya kita lakukan. Beberapa aktivitas juga kita lakukan juga. Dengan tagline-tagline kita bergerak dan sebagainya, apakah sudah cukup atau loh kok masih muncul ya hal-hal seperti ini gitu ya. Itu yang menarik ya. Dan ini yang nanti akan jadi tagline kita, aman, nyaman, menyenangkan, ramah anak dan guru. Oke. Ini kita kunci dulu. Jadi sekarang nggak hanya di anak, tapi juga guru. Sama juga nanti di anggota komunitas belajar juga sama. Bagaimana menjadikan anggota komunitas belajar, berarti yang hadir di sini adalah komunitas antar ya ini ya Pak Topik ya, antar sekolah kan? Antar sekolah. Itu bagaimana nanti anggotanya juga muncul rasa ini, aman, nyaman, menyenangkan. Tidak ada diskriminasi, tidak ada istilah gap senior, junior, pemenang izin gitu ya, sungkan gitu ya. Wah suka dengan Master Budi misalkan gitu, yang paling senior gitu ya. Kan budayanya masih kadang sering gitu ya Bapak Ibu, di satuan pendidikan juga sama. Mungkin dengan senior, junior kita sering juga ada gap di situ. Apalagi dengan anak baru, anak baru, sore di Pulau Kodo biasanya. Itu ya. Kemudian ini yang jadi isu yang sering kita sampaikan, support sistemnya sudah kita paparkan semua ya. Kecuali yang ini ada penyesuaian ya, yang SBBB tadi banyak yang tanya ya. Di 2023 kami juga sudah mendapatkan edaran dan diundang. Kebetulan kita waktu itu intensif BBGP, kalau tidak salah 3 kali angkatan untuk atas BBB. Mungkin ada yang pernah diundang? Datang ke kampus, ada yang Budin. Mungkin ada teman-teman yang lain itu yang sering kita datangkan, diundang secara, kemudian kita dampingi secara intensif waktu itu. Kemudian di 2023 agak akhir saya masih ingat, di situ dari direktorat menyampaikan bahwa seluruh guru saat ini sudah disebut sebagai guru. Nah, narasumber berbagi. Semuanya sudah dianggap sebagai narasumber semua guru. Itu regulasi di 2023 sehingga mungkin tadi ada beberapa penyesuaian ya di sistem tadi ya. Yang itu nanti kita akan sering komunikasi karena beberapa kali sistem dengan kebijakannya beberapa kadang harus memang menyesuaikan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti kami juga titip posisi komunitas itu ada di mana sih sebenarnya. Ini tidak akan ada artinya semua Bapak Ibu. PMM, webinar, ya kan, helpdesk semua ini, ya kan, mitra pembangunan, kemudian dukungan dari lainnya. Tanpa kalau ini dia tidak bergerak, komunitasnya nggak mau belajar. Komunitasnya masih pola-pola lama, mindsetnya masih lama misalnya, ya kan. Berenang tak kerja terus ini pokoknya anggotanya sih mulai liar-liar tak kerja. Oke, cukup Mas Tito. Di program kami sebagai nanti kira-kira apa yang bisa kita kolaborasikan ya di masing-masing kombel nanti, karena kombel nanti di siang sampai sore akan kita minta untuk presentasi programnya. Kira-kira mana yang bersinergi, mana yang bisa kita kolaborasikan, mana yang bisa kita upayakan nanti seperti itu. Jadi jenjang kita Bapak Ibu ini mulai dari PAUD, kemudian PKBM, SLB, SD, SMP, SMA. Jadi setiap sasaran yang kita lakukan kita berusaha imbang semua ya di tiap jenjang ini sehingga tidak ada gap antar jenjang pemahaman tentang komunitas belajar di Jawa Timur. Nah ini yang tadi saya filter barusan, ini update hari ini ya. Ini kita cek di situ Jawa Timur jumlah komunitasnya 15,373. Tepuk tangan dulu. 15.000. Wakil Dede. Banyak ya? Banyak. Nah, di sini cuman belum terfilter. Jadi nanti dari
dari refleksi yang survei yang disebar nanti, kita berharap nanti akan terfilter di sini mana yang kombel dalam sekolah, mana kombel yang antar sekolah. Jadi di sini belum filter ini, jadi masih rancu, masih tumpang tindih antara yang antar sama yang dalam sekolah. Tadi sudah saya sampaikan ke Mas Kodri, sehingga nanti kita berharap kita bisa menemukan data ini secara rinci, sehingga setiap melakukan pendampingan kita nggak salah sasaran. Di sini kita lihat jumlah penggeraknya 19.449, lebih banyak ya, berarti tiap kombel bisa jadi ada 2 atau 3 orang jadi penggerak di situ. Kemudian jumlah webinar yang sudah dilakukan itu 7.281. Jumlah komunitas yang berwebinar itu 2.141 dari 15.000. Berarti gapnya berapa Bapak Ibu? 13 ribuan ya? 13 ribuan 12 ribuan 900 ya? Nah ini komunitas di dalam platform yang tidak ada aktivitas. Banyak kan yang ada aktivitas atau yang tidak ada aktivitas? Tidak ada. Nah ini menarik untuk kita pelajari juga. Kenapa demikian? Ya kan? Apakah karena semata-mata ini kewajiban harus punya komunitas di daring sebagai bukti kalau sekolahnya sudah punya komunitas? Atau mungkin tuntutan yang lain, alasan adoption rate dan sebagainya, kita juga nggak tahu. Nah ini yang nanti akan kita bersama-sama kita pecahkan di sini. Nah, jadi putuskan aja sepulang dari sini, nanti kita berharap kalau komunitas belajar memang tidak ada keinginan untuk dia berbagi atau webinar, lebih baik nggak usah daftar PNM, gitu ya. Jadi nanti bukan sebuah prestis atau apa sebagai indikator, enggak Bapak Ibu, tenang aja. Tidak berpengaruh ke pemberian BOS atau BOP itu enggak. Itu ya prinsipnya, kita pengen membangun kombel ini di Jawa Timur itu memang dari kebutuhan, gitu ya. Nah ini ada data yang paling banyak ya hari ini. Kognitif ada nggak di sini? Pamekasan KB. Kemudian komunitas belajar SMA Negeri Larangan itu ada juga di sini. Siapa? Oh Pak Daman. Oke. Kemudian komunitas apa bro wacana bro gak gitu ya? Apa? Beraksi. Beraksi ada? Pak Wedi ada? Hadir? Pak Wedi ada? Oke. Nih. Loh enggak, Pamekasan loh ini, beraksi Pamekasan. Nah, ini kita juga belum ngomong tentang kualifikasi juga ya. Jadi yang muncul di sini ini sasarannya banyak banget. Nah, ini yang paling aktif di Jawa Timur. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan orang berarti. Oke ya. Berikutnya ini Bapak Ibu yang rencana kita di BPIB Jawa Timur ya. Monggo nanti ini gambaran besarnya, untuk detailnya beberapa dari kita juga sudah berupaya berkolaborasi dengan Bapak Ibu. Ini target kita. Jadi targetnya ini dikeluarkan sama Direktorat KSPS di situ. Ini tantangan di Jawa Timur. Jadi Juli sampai September 2024 kita memastikan 100% satuan pendidikan di daerah telah memiliki komunitas belajar dalam sekolah. Itu targetnya. Indikatornya apa? Ngisi instrumen yang diberikan. Oke ya. Jadi kita sambil merem nganggep pokoknya kumpul, diskusi, membahas apapun kita anggap sudah punya komunitas. Itu target awalnya gitu Mbak Robi. Gitu ya. Kemudian setelah nanti ini terpenuhi dengan survei tadi, dan nanti tidak menutup kemungkinan kami akan mengadakan kegiatan khusus untuk upgrade dari survei tadi ya. Nanti kita juga minta bantuan teman-teman di situ. Di Desember 2024 sampai Februari 2025 memastikan 40% komunitas belajar tersebut telah berpusat pada murid dan menjalankan siklus ini. Jadi yang jadi tantangan kita bersama. Cukup Mas Tito. Di program kami
kami sebagai nanti kira-kira apa yang bisa kita kolaborasikan ya di masing-masing Kombel nanti, karena Kombel nanti di siang sampai sore akan kita minta untuk presentasi programnya. Kira-kira mana yang bersinergi, mana yang bisa kita kolaborasikan, mana yang bisa kita upayakan nanti seperti itu. Jadi jenjang kita Bapak Ibu ini mulai dari PAUD, kemudian PKBM, SLB, SD, SMP, SMA. Jadi setiap sasaran yang kita lakukan kita berusaha imbang semua ya di tiap jenjang ini, sehingga tidak ada gap antar jenjang pemahaman tentang komunitas belajar di Jawa Timur. Nah, ini yang tadi saya filter barusan, ini update hari ini ya. Ini kita cek di situ Jawa Timur jumlah komunitasnya 15,373. Tepuk tangan dulu. 15.000. Wakil Dede. Banyak ya? Banyak. Nah, di sini cuman belum terfilter. Jadi nanti dari refleksi yang survei yang disebar nanti kita berharap nanti akan terfilter di sini mana yang Kombel dalam sekolah, mana Kombel yang antar sekolah. Jadi di sini belum filter ini. Jadi masih rancu, masih tumpang tindih antara yang antar sama yang dalam sekolah. Tadi sudah saya sampaikan ke Mas Kodri, sehingga nanti kita berharap kita bisa menemukan data ini secara rinci, sehingga setiap melakukan pendampingan kita nggak salah sasaran. Di sini kita lihat jumlah penggeraknya 19.449, lebih banyak ya, berarti tiap Kombel bisa jadi ada 2 atau 3 orang jadi penggerak di situ. Kemudian jumlah webinar yang sudah dilakukan itu 7.281. Jumlah komunitas yang berwebinar itu 2.141 dari 15.000. Berarti gapnya berapa Bapak Ibu? 13 ribuan ya? 13 ribuan. 12 ribuan 900 ya? Nah, ini komunitas di dalam platform yang tidak ada aktivitas. Banyak kan yang ada aktivitas atau yang tidak ada aktivitas? Tidak ada. Nah, ini menarik untuk kita pelajari juga. Kenapa demikian? Ya kan? Apakah karena semata-mata ini kewajiban harus punya komunitas di daring sebagai bukti kalau sekolahnya sudah punya komunitas? Atau mungkin tuntutan yang lain, alasan adoption rate dan sebagainya, kita juga nggak tahu. Nah, ini yang nanti akan kita bersama-sama kita pecahkan di sini. Nah, jadi putuskan aja sepulang dari sini. Nanti kita berharap kalau komunitas belajar memang tidak ada keinginan untuk dia berbagi atau webinar, lebih baik nggak usah daftar PN, gitu ya. Jadi nanti bukan sebuah prestis atau apa sebagai indikator, enggak Bapak Ibu, tenang aja. Tidak berpengaruh ke pemberian BOS atau BOP itu enggak. Itu ya prinsipnya, kita pengen membangun Kombel ini di Jawa Timur itu memang dari kebutuhan, gitu ya. Nah, ini ada data yang paling banyak ya hari ini. Kognitif ada nggak di sini? Pamekasan KB. Kemudian komunitas belajar SMA Negeri Larangan itu ada juga di sini. Siapa? Oh, Pak Daman. Oke. Kemudian komunitas apa bro wacana bro gak gitu ya? Apa? Beraksi ada? Pak Wedi ada? Hadir? Pak Wedi ada? Oke. Nih. Loh enggak, Pamekasan loh ini, beraksi Pamekasan. Nah, ini kita juga belum ngomong tentang kualifikasi juga ya. Jadi yang muncul di sini ini sasarannya banyak banget. Nah, ini yang paling aktif di Jawa Timur. Tepuk tangan dulu. Kalian tepuk tangan orang berarti. Oke ya. Berikutnya ini Bapak Ibu yang rencana kita di BPIB Jawa Timur ya. Monggo nanti ini gambaran besarnya. Untuk detailnya beberapa dari kita juga sudah berupaya berkolaborasi dengan Bapak Ibu. Ini target kita. Jadi targetnya ini dikeluarkan sama Direktorat KSPS. Di situ
Ini tantangan di Jawa Timur. Jadi Juli sampai September 2024 kita memastikan 100% satuan pendidikan di daerah telah memiliki komunitas belajar dalam sekolah. Itu targetnya. Indikatornya apa? Ngisi instrumen yang diberikan. Oke ya. Jadi kita sambil merem nganggep pokoknya kumpul, diskusi, membahas apapun kita anggap sudah punya komunitas. Itu target awalnya gitu Pak Robi. Gitu ya. Kemudian setelah nanti ini terpenuhi dengan survei tadi dan nanti tidak menutup kemungkinan kami akan mengadakan kegiatan khusus untuk upgrade dari survei tadi ya. Nanti kita juga minta bantuan teman-teman di situ. Di Desember 2024 sampai Februari 2025 memastikan 40% komunitas belajar tersebut telah berpusat pada murid dan menjalankan siklus ini. Jadi yang jadi tantangan kita bersama. Ini kita dulu ya. Ya, kelompok 5. Pak Jerman, aku dulu. Kamu ya. Diskualifikasi. Kelompok berapa 5 ya? 5. 5 juara 2. Hore. Yang nomor 3 mana? 6 sama kelompok sini. 6 Pak. 6 Pak. Oke, kelompok 6 ya. Oke, ini nanti kita kalkulasi. Sekarang berikutnya kokoh tinggi ini keliru ya, harusnya indah. Kuat sama kokoh. Ya, untuk melihat kokoh, saya akan mengirimkan duta saya dikipasi. Sebelum dikipasi, kita cek keindahan dulu ya. Keindahan sebelum roboh. Ya. Indah Mas Tito, itu kita ukur sisa bahannya. Sisanya paling banyak kalah dia. Tapi yang paling bersih dia menang. Loh, bersih. Kita lihat bahan yang paling sedikit kececeran kita lihat saja. Bagus ya. Indah, walaupun dikata indah. Kalah. Oke. 9 terus apa lagi? Kembang luar kan mendukung Kumbo lagi ya. Kalau diisi 9 ya. 9. Sekarang kita melihat kokoh. Ya, kita ngetesnya kita kipas ya. Nah, kipas. Sampai dulu ya Mas Tito ya. Kita coba dulu dari kelompok 1. Yuk. Aman, tepuk tangan. Kelompok 2. Tacakan lagi ya. 3. Aman. Oke, yang menang semua nih, yang kokoh. 4. aman. Saya didongani saya. Mana Mas? Ya apa ini? Ya apa ini? Sampai.
Yo. Oke. Kelompok berapa? 13 ini ya? Kelompok berapa tuh? 9 ya? 9, yuk coba. Oke. 10 sekarang. Berikutnya kelompok berapa? 10. Ambro. 10 kita tiup. Kelompok 11. Yuk. Kita guncang. Jatuh. Aksesorisnya jatuh. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Ini kalau kita kalkulasi ada 2 ya. Yang terbaik ada kelompok 1 sama kelompok 9. Juara bersama. Juara bersama. Kelompok 1. Baik. Strategi. Apa Bu? Oh, ketepatan. Kreatif udah. Kreatif sudah. Apalagi? Wow, apa? Pembagian peran ya? Tadi ada yang cuma nunggu lihat temennya aja ada. Belum sampai ngerti. Oh, pengaman ya, kita butuh peran pengaman. Apalagi? Iya, ada observernya tadi Pak. Oke, luar biasa. Ada 8. Ada yang dirasakan lagi tadi? Apa? Aksi ya. Betul. Gimana, Bu? Menghargai pendapat. Nah, ini cocok jadi ketua kombel bersama nanti. Nah, ya kan mengorbankan laptopnya untuk umat. Oh, laptopnya. Ada lagi dari kelompok sana? Gimana? Udah. Saling menghargai ya. Menghargai. Menghargai udah. Ada lagi? Aset udah. Berani ambil resiko. Turun ya. Berani ambil resiko. Saling melengkapi ya. Apa itu? Tujuan bersama ya. Ojo sampai ono fitnah pulang dari sini. Apalagi? Oke, banyak ya. Ini yang ditemukan oleh Bapak Ibu. Ini nanti akan jadi nilai-nilai inspirasi kita bersama yang kita harapkan ya. Jadi ini adalah simulasi kelompok kecil. Yo, sebenarnya dalam skenario saya pengennya sih masih tetap dalam komunitas ya sendiri. Cuman udah terlanjur dibawakan, tapi nggak apa-apa. Nanti kita akan mengambil hikmahnya. Ini adalah visi misi dari komunitas kecil-kecil ada di sini, banyak banget. Sekarang kita tarik coba ke Jawa Timur. Jawa Timur kira-kira ada berapa kombel tadi? 15.000. 15.000 berapa tadi? 15.373. Kurang sedikit, kurang lebih. Kira-kira tiap komunitas belajar punya impian yang sama seperti ini? Belum tentu. Belum tentu ya. Si jawab belum tentu siapa? Tuh beri mic. Beri micmu tuh.
Kenapa saya menjawab belum tentu? Terus terang di lapangan masih banyak komunitas yang belum bisa dipertanggungjawabkan, Bapak Ibu. Jadi belum bisa dipertanggungjawabkan. iya, kenapa seperti itu? Terus terang kami di lapangan sering menjumpai itu hanya sekedar ada atau sekedar nama, dan itu memang tugas berat dari kami untuk mengaktifkan atau mengoptimalisasi adanya komunitas itu. Maaf Bapak, ini terpaksa harus jujur karena memang adanya seperti itu. Terima kasih. Kita akan eksplorasi bareng-barengan. Tepuk tangan Bu siapa Bu? Bu Aning, Pak. Bu Aning ya dari Trenggalek. Bu Aning dari Trenggalek. Tepuk tangan. Bawa keripik tempe ya Bu? Loh, Trenggalek bareng Mas Butono. Oke ya, kita di lapangan menemukan dinamika ternyata ada kombel yang mungkin nggak punya visi misi. Oke, cukup Mas Tito. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia.